yang paling besar itu terjadi di lingkup wilayah yang paling privat, keluarga, di rumah tangga. Dari situ rekomendasi yang diminta untuk mendapatkan dispensasi nikah di pengadilan. Jadi kami di Kota Makassar ini menerjemahkan undang-undang perubahan undang-undang pernikahan itu karena sinergi kita dengan pengadilan agama tidak akan memberikan rekomendasi dispensasi kalau tidak ada rekomendasi dari UPT DPPA. Itu karena bagus kerjasama kita, sehingga harus ada rekomendasi dulu dari UPT DPPA baru dikeluarkan putusan dispensasi untuk anak di bawah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang paling besar pertama itu adalah kekerasan fisik. Yang kedua adalah kekerasan seksual. Ini kekerasan seksual malah urutan kedua bentuk kekerasan dan mengintai anak-anak kita di mana saja, termasuk di rumah tangga. Adalah fasilitas umum ini lebih banyak dialami kasus kekerasan anak sebagai pelaku, atau boleh istilah kami adalah kekerasan itu yang paling besar terjadi di mana kita. Menyusul biringkanaya anak maupun perempuan. Biringkanaya, Manggala, Tamalate, dan yang paling ini sudah membuat layanan dengan tim jejaring. Jadi kami di sini itu rutin tiap 3 bulan datang APH-nya, aparat penegak hukum, ada Bapas sampai 137% dalam jangka 3 tahun. 137%. Itu kekerasan seksual. Dalam 3 tahun. Iya, dalam 3 tahun terakhir. Saya kira diselesaikan di tingkat sentral. Korban kekerasan itu paling besar dialami di rentang umur 13 sampai 17 tahun. Itu artinya di usia sekolah. Karena memang dari jumlah kasus tadi yang paling besar adalah anak, sehingga yang paling rentan terjadi itu adalah di kelompok anak-anak kita di rentang 6. Memang terjadi peningkatan sekitar 10%, dan kalau itu dirata-ratakan maka sekitar 2% per tahun itu yang ada. Dan kalau kita melihat juga secara garis besar antara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka memang di tahun ini, di tahun 2021 ini memang kasus anak itu lebih besar daripada kasus perempuan dewasa, yang mana kasus anak itu sebesar 63% dan untuk kasus dewasanya itu sebesar 37%. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, karena memang ketika kita melihat kasus perempuan ini sudah bisa ditangani, boleh kami katakan bahwa ini sudah menurun kasus kekerasan terhadap perempuan, tapi di sisi lain kasus kekerasan terhadap anak juga mengalami peningkatan. Ini memang yang membutuhkan kerja keras dari semua komponen masyarakat untuk sama-sama kita melihat untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Untuk detailnya nanti biar Kepala UPTD. Pendidikan korban kekerasan itu yang paling besar dialami di usia SMP SMA. Jadi relevan dengan data tahun 2021 itu lonjakannya sampai 50%. Terus yang besar juga adalah yang perlu kami pertegas di kasus ini, di penyebaran bulan. Kalau kasus kekerasan terhadap perempuan itu relatif stagnan perkembangannya, dari 10% tadi perkembangan